Pagi baik saudara, senang sekali saya Priska Birahi kembali menemani Anda di Berita Ambon. Sejumlah informasi telah dirangkum oleh tim redaksi kami untuk Anda dan berikut berita utamanya. Kebakaran rumah di Ambon, 1 penghuni tewas. Bentrokan antar pemuda di Ambon, 6 orang terluka. Arus balik lebaran sejumlah pelabuhan di Maluku masih dipadati ribuan penumpang. Kebakaran hebat melanda satu buah rumah semi permanen di kawasan perumahan BTN Kebun Cengkeh, Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Rumah semi permanen yang terbakar ini milik keluarga Mariam Basalamah. Warga sekitar lokasi bergotong royong memadamkan api dengan peralatan seadanya, namun tak kunjung padam hingga membakar seisi rumah. Kebakaran baru dapat dipadamkan setelah 4 unit mobil pemadam kebakaran milik pemerintah Kota Ambon dikerahkan ke lokasi. 1 anggota keluarga tewas dalam musibah ini. Pada saat jam berapa nih Pak? Itu sekitar 4:30. 4:30? Iya. Pagi ya? 4:30 pagi. Korban berapa orang? 1 orang. Ibu atas nama Ibu Mariam Basalamah. Oh, Ibu Mariam Basalamah. Iya. Yang punya rumah ini? Punya rumah itu. Iya. Jadi beliau sendiri di dalam rumah Pak? Iya betul. Jadi pada saat kebakaran beliau barangkali terjebak dengan api Pak? Iya betul. Untuk sempat keluar akhirnya untuk terjebak di dalam rumah. Kejadian kebakaran tadi, 1 unit rumah terbakar di daerah Kebun Cengkeh. Itu di BTN Kebun Cengkeh itu pada pukul 4.30. Ada 1 korban jiwa yang memang terbakar hangus, kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Ambon untuk dilakukan otopsi, namun dari pihak keluarga sendiri menolak untuk diotopsi. Selain 1 korban tewas, kebakaran yang diduga akibat korsleting listrik Selasa dini hari ini mengakibatkan kerugian material ratusan juta rupiah. Muhammad Syahrul Sunet melaporkan dari Ambon. Dua kelompok pemuda di kawasan air besar Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon terlibat bentrok. Dengan menggunakan batu dan senjata tajam, kedua kelompok pemuda saling serang secara terbuka. Bentrokan yang terjadi di Jalan Haji Abdullah Siauta, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon ini diduga dipicu kesalahpahaman antara 2 kelompok pemuda di komplek ini. Akibat bentrokan ini 6 orang terluka hingga dibawa ke rumah sakit. Lapak, rumah warga serta pengkalan ojek juga dirusak massa. Ulah sekelompok pemuda ini dikecam warga sebab mengganggu keamanan dan ketertiban di kawasan ini usai lebaran. Awal ini adalah kenakalan remaja, adanya saring lempar dengan usia hal-hal kecil dari anak-anak kecil sehingga berdampak besar ditanggapi oleh masyarakat negatif sehingga berdampak luas sampai sekarang ini. Warga mendesak polisi menangkap para pelaku serta sering melakukan patroli di jalan raya guna mencegah hal serupa kembali terulang. Tim Liputan melaporkan dari Ambon. Seorang wartawan media online di Kabupaten Halmahera Selatan diduga dianiaya 2 personel tentara Angkatan Laut. Akibatnya korban dirawat di rumah sakit akibat terluka parah. Korban bernama Sugandi merupakan wartawan salah satu media online di Kabupaten Halmahera Selatan, diduga dianiaya di pos jaga TNI AL Panamboang, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan oleh 2 personel tentara Angkatan Laut berinisial Letnan 2M dan pembantu Letnan 1R. Kejadian ini disesalkan institusi TNI Angkatan Laut, termasuk Komandan Pangkalan TNI AL Ternate, Kolonel Maritim Ridwan.
Dia berjanji akan memberikan sanksi tegas kepada para pelaku. Injak atau sianduran pukul tadi itu yang paling banyak sekali itu tendang di bagian kepala ini semua, di luar darah ini semua, itu bagian kepala semua tendang, terus tangan, dua tangan semua juga ikut pukul. Kemudian kepala ini semua terjam ronggo semua kepala. So, sekitar hampir jam 2 lah. Tindakan kami yaitu akan mencopot komandan pos di sana. Copot dia dari jabatan komandan posal di Bacan, kemudian nanti akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Itu pasti, saya jamin itu pasti. Ya, karena memang ini juga kan merusak citra Angkatan Laut. Ya, jadi tidak sesuai dengan apa yang sudah kita harapkan. Kemudian yang berikutnya, saya hari ini juga akan turun ke Bacan, ya, turun ke Bacan untuk bertemu langsung dengan korban dan keluarganya. Sebisa mungkin, ya, datang minta maaf, kemudian kita silaturahmi dan nanti akan membantu proses pengobatan daripada saudara kita. Siapa saudara namanya siapa? Ya, saudara Sukandi. Penganiayaan ini terjadi setelah korban memberitakan kasus penahanan kapal tanker yang bermuatan puluhan ribu ton bahan bakar minyak atau BBM milik Direktorat Polairut Polda Maluku Utara oleh personel TNI Angkatan Laut yang diangkut ke Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan. Korban dijemput paksa para pelaku di rumahnya, lalu dibawa ke pos jaga TNI Angkatan Laut Panamboang, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, lalu dianiaya. Sahril Helmi melaporkan dari Halmahera Selatan. Harga beras di Kota Kisar, Kabupaten Maluku Barat Daya kembali naik pasca Lebaran. Pemicunya adalah harga dari distributor di Kupang dan Ambon juga mahal, ditambah biaya transportasi. Kini beras premium ukuran 40 kg di Kota Kisar, Kabupaten Maluku Barat Daya tembus Rp660.000 per karung dari sebelumnya Rp590.000 per karung, atau Rp18.000 per kilogram dari Rp14.000 per kilogram. Sedangkan beras jenis medium ukuran 40 kg dijual Rp640.000 dari sebelumnya dijual Rp580.000 per karung. Sedangkan per kilogram dijual Rp17.000 dari sebelumnya Rp13.000. Ibu beli beras ini per karung berapa? Ini ukuran berapa? 40 kilo ya. Menurut Ibu ini murah atau mahal, Bu? Mahal ya. Harapannya bagaimana? Tes turun sedikit ya. Beli beras ini per karung ini berapa? 230. Ini ukuran berapa kilo? 15 ya. Menurut Bapak ini murah atau mahal, Pak? Mahal ya. Harapannya bagaimana? Harapannya semoga turun sedikit. Tes turun sedikit ya biar terjangkau ya. Kalau harga beras masih memang di atas tapi masih tetap ya, belum turun-turun ya? Belum. Oh, ini kenapa, Pak ya? Ini karena kemarin juga tuh sempat turun, habis kembali naik kembali. Naik kembali. Pemerintah didesak segera menurunkan harga bahan pokok agar warga perbatasan tidak resah. Demi Dadiara melaporkan dari Maluku Barat Daya.